Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you today? Hope you're doing fine. Siapa yang belum tahu apa itu conditional sentence type 2? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu conditional sentence tipe yang kedua dan bagaimana cara membuatnya. Alright. Conditional sentence tipe yang kedua. Ya, kalau di tipe 0 itu menyatakan suatu fakta atau kebenaran, kemudian tipe 1 itu menyatakan sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan apabila syarat yang terpenuhi. Dan bagaimana dengan yang namanya conditional sentence tipe 2? Kalau tipe 2 itu adalah to express an event that is impossible to happen now. Jadi menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi saat ini. Tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi terkadang alasannya kenapa itu tidak mungkin terjadi, bisa saja itu sesuatu yang khayal. Ya, tidak masuk akal. Atau memang berlawanan dengan kondisi saat ini. Oke. Polanya sekarang. Polanya adalah if menggunakan simple past, kemudian past future. Kalau if-nya di tengah, maka menggunakan past future if simple past. Let's recall a bit about the forms of the sentences. Ya, kita coba mengulas kembali. Apa itu atau bagaimana bentuknya simple past dan bagaimana bentuknya past future. Jadi nanti kalau if-nya di depan, maka nanti ada subject verb 2. Ya. If, subject verb 2, kemudian nanti ada diikuti oleh koma dulu, baru nanti subject would pakai verb 1. Namanya past future. Jadi kalau simple future itu pakainya will, sedangkan past future pakainya would. Oke. Kalau if-nya di tengah, maka subject ada would, baru nanti verb 1, diikuti oleh if, baru nanti subject verb 2. Oke. Jadi kalau untuk conditional sentence type 2 ini, dia polanya if simple past, past future. Seperti itu. Tapi di sini ada catatan yang sangat penting dalam conditional sentence tipe 2. Were is used for all subjects in nominal sentence. Jadi dalam bentuk kalimat nominal, semua subjek itu menggunakan were. Ya. Apa itu kalimat nominal? Sebenarnya bisa teman-teman cek di video saya yang sudah lama, itu bisa dicek kembali. Tapi coba saya jelaskan sederhana saja. Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalamnya tidak bermakna kegiatan. Jadi tidak ada makna kegiatan yang sama sekali. Maka pakainya nominal atau nominal sentence. Sekarang kita lanjut ke contohnya, ya. If I were the president, I would make you as the minister. Di sini kalau diperhatikan, di sini ada subject. Subjeknya adalah I. Ya, setelah if kan harus berupa simple past. If I were. Ini menunjukkan, ini sebenarnya sebagai pengganti dari verb 2 ya, menggunakan was atau were. Tapi di sini kok dia pakainya were bukan was. You need to remember that were is used for all subjects in nominal sentence for conditional sentence type 2. Jadi semua subjek menggunakan were ketika kalimat yang dibentuk adalah kalimat nominal. Ini hanya berlaku untuk conditional sentence tipe 2. Atau ada juga kalimat yang pengandaian lain menggunakan wish, itu juga bisa pakainya were. Nah, konsepnya di sini, karena di sini subjeknya adalah I, maka pasangannya mau subjeknya I, mau pas subjeknya you, we, they, she, it, ya semua pakai were. Nggak usah pakai was. Jadi was tidak digunakan dalam conditional sentence type tipe yang kedua ini. If I were the president, jika saya adalah presiden. Nah, ini kan sesuatu yang berlawanan dengan kondisi saat ini dan tidak mungkin terjadi saat ini, ya. I would make you as the minister. Jadi ini bukan kalimat di mana bisa terjadi apabila syaratnya terpenuhi, tidak.
Melainkan ini benar-benar menyampaikan sesuatu yang berlawanan dan ini bukan lagi harapan, tetapi hanya pernyataan yang menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, pengandaian. If I were the president, andai saja. Jadi if itu kan tidak bermakna jika ya, bisa juga bermakna apabila, bisa bermakna seandainya, bisa bermakna jika. If I were the president, seandainya saja saya adalah seorang presiden, saya akan mengajakmu atau membuatmu sebagai seorang menteri. Ya, ini tidak mungkin terjadi karena di sini memang tidak terjadi gitu. Saya bukanlah seorang presiden, jadi saya tidak bisa memintamu untuk menjadi seorang menteri. Next example. I would be surprised if he came here now. Saya akan terkejut jika dia datang ke sini sekarang. Ini if-nya ada di tengah. Jika after if-nya di tengah, maka tidak perlu menambahkan koma lagi. Di sini pakainya I would. Kenapa kok ada I would be? Kenapa ini sebagai pengganti verb 1 ya? I would be. Di sini subjeknya, kemudian di sini ada would be, pakai be karena tidak bermakna kegiatan. Surprised, ini auxiliary-nya plus verb 1-nya, jadi be itu setara dengan verb 1. Kemudian if he came, ada subjek, ada verb 2, nah pakai verb 2, atau ada yang menyebutnya dengan past form. Kemudian di sini kok pakainya now, ini setara dengan ini. Kalau pembahasan tentang future possible atau tipe yang pertama, dia itu bisa menggunakan kata keterangan di masa depan, maka namanya future possibility. Kalau ini kita nyebutnya dengan present unreal. Present unreal. Maka sesuatu yang tidak nyata pada saat ini, rumusnya memang atau polanya memang menggunakan simple past, tetapi ini maksudnya adalah ngomongin sesuatu saat ini. Oleh karena itu, kita bisa pakai kata keterangan yang berkaitan dengan present tense. Jadi misal, if he came here today juga boleh, tidak masalah. Ya, itu sama kayak di conditional sentence di video sebelumnya, kita menggunakan kata soon untuk menunjukkan waktu di masa yang akan datang. Jadi kalimatnya jadi I would be surprised if he came here now. Ini artinya adalah saya tidak terkejut karena kamu tidak datang di sini. Ya, seperti itu. Another example, if you were the flower, I would be the bee. Ini yang saya maksud adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ini memang suatu khayalan. Ini sudah di luar nalar, gitu ya. If you were the flower, jika kamu adalah bunga, nah atau jika kamu jadi bunga, kan nggak mungkin manusia jadi bunga, ya kan? I would be the bee, saya akan menjadi lebahnya. Maka tidak mungkin terjadi. Karena ini tidak mungkin terjadi, maka kita pakainya yang tipe 2. If you were the flower, I would be the bee. Di sini ada if yang diikuti oleh subjek dan verb 2-nya yang berupa were. Kemudian ada would diikuti oleh verb 1, ada subjek would, kemudian diikuti verb 1 yang berupa be. Baru nanti ini kita sebutnya dengan conditional sentence type 2. Jika pengandaiannya positif, maka faktanya pasti negatif, itu sudah pasti berlawanan. Kalau tadi kan disampaikan bahwa jika kamu bunga, maka saya akan jadi lebahnya. Itu artinya, jika ini dihilangkan, artinya adalah kamu bukanlah bunga, jadi saya bukanlah lebah, seperti itu. Ya. Alright, the last example. He would not be that mad if you told him the truth. Dia tidak akan semarah itu jika kamu memberitahu dia yang sebenarnya. Ya kan? Di sini ada pakai would. Ya, ada subjek, ada would, kemudian ditambahkan be, ada lagi if-nya di tengah, ada subjek, ada verb 2. Maka di sini polanya sudah sesuai ya. Di sini pakai past future terlebih dahulu, if-nya di tengah tanpa koma, diikuti oleh simple past. Nah, kalau kalimat pengandaiannya seperti ini, he would not be that mad, ini artinya adalah dia sangat marah.
ya kan? Karena apa? Kenapa kok dia sangat marah? Karena you told him the truth. If you told him the truth, itu artinya dia sangat marah karena kamu sudah mengatakan atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Oke, seperti itu. Gimana tentang conditional sentence tipe 2? If you still have any questions, please write it on the comment below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.